تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di channel Al Muslimun TV untuk kemudian meraih hidayah Allah dalam bentuk talabul ilmi. Teman-teman sekalian, pada video yang lalu yang telah kemudian dijelaskan oleh saudara admin Zahir LC tentang hukum taklifi dan hukum wad'i, di dalam komen YouTube ada seorang penonton meminta untuk menjelaskan hukum secara umum sebelum terbagi menjadi hukum syar'i dan hukum yang lainnya, hukum syar'i, hukum adat, kemudian hukum akli dan hukum wad'i. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita akan membahas tentang definisi hukum secara bahasa dan secara istilah, kemudian tentang pembagian hukum itu sendiri. Nah, jadi hukum itu secara bahasa adalah, kalau di dalam bahasa Arab disebutkan al-hukmu, yaitu al-man'u. Bahwasanya hukum itu adalah al-man'u, penahanan atau pencegahan. Artinya begini, ketika seseorang terkena hukum di dalam adat Arab itu, tentunya kita berbicara tentang adat Arab karena ini berbahasa Arab. Jadi ketika seseorang terkena hukum oleh hakim, maka seseorang itu akan al-man'u, dia akan terbatas atau akan dibatasi atau akan dicegah. Ada hal-hal yang dari orang itu, baik fisiknya atau psikisnya atau kemudian kebebasan yang lainnya atau hak-hak yang lainnya akan terbatasi, akan tercegah. Itu maksud dari kata secara bahasa, yaitu hukum berarti al-man'u gitu. Kemudian secara istilah, kalau kita membuka kitab-kitab usul fikih klasik, maka hukum itu sebenarnya banyak definisinya, tapi intinya satu, yaitu isbatus syai' ala syai', yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau dalam bahasa lain isnadu amri ala amrin akhar, jadi menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau di dalam bahasa lain disebutkan wada'u syai' ala syai', meletakkan sesuatu atas sesuatu. Nah, yang paling mudah kita pahami adalah isbatus syai' ala syai', itu menetapkan sesuatu atas sesuatu. Itu hukum secara istilah. Itu belum terbagi menjadi hukum syar'i, kemudian hukum akli, kemudian hukum adi atau tabi'i, kemudian hukum wada'i. Nah, baiklah kawan-kawan, saya ulangi secara bahasa. Jadi lughatan al-man'u, ini secara lughatan, secara istilah isbatu syai' ala syai'. Jadi hukum itu menetapkan sesuatu atas sesuatu. Menetapkan itu bisa menetapkan keberadaan atau menetapkan ketiadaan atau nafyu. Jadi sampai di sini hukum ini masih umum. Bahwasanya menetapkan sesuatu atas sesuatu masih bersifat umum, belum terbagi-bagi. Seumpama saya menetapkan bahwa seseorang yang lewat itu adalah laki-laki, artinya saya menghukumi orang yang lewat tadi adalah laki-laki. Atau saya menetapkan sebuah buku adalah tebal, maka saya menghukumi buku itu menjadi tebal, gitu kan? Atau saya menghukumi ada kalimat dalam bahasa Arab ini sebuah isim, umpamanya ada kata alhamdulillah. Alhamdulillah adalah isim yang berhukum rafa atau isim marfu. Nah begitu. Jadi hukum itu secara umum, secara istilah, maka menetapkan sesuatu atas sesuatu, itulah hukum. Nah, kemudian hukum itu terbagi menjadi 4 bagian. Dari hukum ini maka menjadi
empat bagian. Ada yang disebut dengan hukum syar'i. Ada kemudian yang disebut dengan hukum akli. Ada yang disebut dengan hukum adi atau tabi'i. Kemudian nanti ada hukum wad'i, hukum buatan. Nah, tapi secara garis besar itu nanti terbagi tiga dulu. Nanti kemudian yang satunya kita bahas selanjutnya. Nah, kemarin sudah dibahas oleh saudara admin bahwasanya hukum syar'i itu ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau kita lihat definisi daripada hukum syar'i itu, hitabullah ta'ala al-muta'allaq bi af'alil mukallafina bil iqtida' awil takhir awil wad'i. Jadi ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu sebagai tuntutan, pilihan, atau ketetapan wad'i. Nah, itu kalau kita melihat definisi itu, maka hampir sama dengan definisi yang di atas ini, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Artinya yang tadi definisinya adalah bahwasanya hitab Allah yang menetapkan atas sesuatu. Sesuatu apa? Perbuatan manusia tadi, ya kan? Perbuatan manusia, atau menetapkan sesuatu yang bukan perbuatan manusia menjadi sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan hukum. Jadi ringkasnya dia terbagi menjadi tiga, yaitu syar'i, akli, dan adi. Nah, kita lewati dulu hukum syar'i, nanti baru kita kembali lagi ke hukum syar'i. Kemudian ada hukum akli. Hukum akli ini ketetapannya yaitu berdasarkan akal manusia. Artinya berdasarkan akal manusia secara cepat berpikir bahwasanya akal kita akan menetapkan sesuatu itu. Contoh, akal kita menetapkan bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu. Atau kita katakan kakek itu lebih tua daripada anak, itu pasti. Atau ayah itu lebih tua daripada anak. Itu sesuatu yang akal kita akan berpikir. Atau kita katakan bahwasanya benda itu mengisi suatu tempat. Yang namanya benda pasti mengisi suatu tempat, baik benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Itu hukum secara akal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hukum adi atau hukum tabi'i, hukum tabiat, atau hukum adi, hukum adat, itu secara adat. Jadi hukum tabi'i atau hukum adi ini adalah sesuatu yang sebenarnya Allah tetapkan untuk alam ini dengan kadarnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Contoh seperti api itu membakar. Jadi secara adat api itu membakar. Orang sering melihat kemudian api itu membakar. Maka hukum secara yang terlihat tabiatnya bahwasanya api itu membakar. Belum pernah kita melihat api itu membekukan sesuatu, atau belum pernah kita melihat es itu menjadikan sesuatu menjadi terbakar. Nah, ini hukum adat, artinya tabiat yang Allah berikan kepada alam ini. Itu asalnya hukum adat atau hukum tabiat. Nah, apa bedanya antara hukum akal dan hukum adat? Nah, begini, jadi hukum akal ini berdasarkan akal manusia. Bisa saja kemudian akal itu karena terulang-ulang di awang-awang akal manusia, maka dia menjadi akal. Asalnya adat, kemudian menjadi hukum akal. Contoh, yang berulang-ulang bahwasanya wanita itu melahirkan. Ini adalah hukum tabiat atau hukum adat yang Allah berikan kepada alam ini. Nah, yang kita tahu bahwasanya menetapkan wanita itu melahirkan itu adalah hukum adat. Namun bisa menjadi hukum akal juga, bahwasanya tidak masuk akal kalau ada laki-laki yang melahirkan. Jadi antara hukum adat dan hukum akal berhubungan satu sama lain sebenarnya. Di dalam perjalanannya berhubungan satu sama lain. Nah, hukum syar'i di sini adalah hukum yang Allah tetapkan secara nas tadi, secara syariat. Apa yang ditetapkan Allah? Ya, mengatur akal dan adat manusia. Kalau kita mau hubungkan ketiga hukum ini, jadi bisa dibedakan bahwasanya
hukum syar'i itu ketetapan dengan nas yang Allah turunkan melalui wahyu. Kemudian hukum akal itu adalah hukum yang ditetapkan oleh akal manusia berdasarkan pemikirannya. Kemudian hukum adat adalah hukum yang berdasarkan adat. Ada yaudu, terulang-ulang, terlihat terulang-ulang, api membakar, es membukukan. Kemudian wanita melahirkan, tidak pernah lihat laki-laki melahirkan dan sebagainya. Lalu yang keempat, saudara-saudara sekalian, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i kenapa saya bedakan di sini, karena sebenarnya dia bersumber dari ketiga ini sebenarnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kita tulis saja di bawah sini hukum wad'i. Ya. Hukum wad'i itu adalah hukum buatan manusia. Baik itu hukum yang kita buat di dalam rumah tangga, atau di dalam diri pribadi kita sendiri, atau di dalam rumah tangga, kemudian di dalam lingkup kemasyarakatan seperti pesantren, atau di dalam lingkup negara. Itu hukum wad'i. Jadi undang-undang yang dibuat itu adalah hukum wad'i. Sekarang permasalahannya, wad'i ini mau didasarkan kepada apa? Kepada adat juga bisa, kepada akal juga bisa, kepada syariat juga bisa. Contoh namanya kepada syariat, kan tidak mungkin kita menuliskan surah Al-Baqarah sebagai undang-undang atau surah Al-Fatihah sebagai undang-undang. Maka harus istilah di dalam fikih itu ditaknin, dibuat suatu konun yang berdasarkan surah ini, berdasarkan ayat ini, maka dijadikanlah satu ketetapan undang-undang. Nah, itu juga disebut wad'i, cuma berdasarkan syariat. Ada juga wad'i berdasarkan akal manusia. Contoh pokoknya berdasarkan akal manusia, seperti penggunaan helm di jalan-jalan raya. Bahwasanya orang diwajibkan di dalam negara ini diwajibkan untuk kemudian menggunakan helm ketika berkendaraan, karena setelah dipikir-pikir kalau terjatuh maka kepalanya akan terlindungi. Itu berdasarkan akal. Ada juga yang berdasarkan adat manusia. Contohnya seperti hukum buatan manusia, umpamanya khususnya di Pulau Jawa ini yang masih memegang adat. Nah, hukum buatan manusia, contoh ketika kemudian seorang adik pengen menikah melangkahi kakaknya, maka tidak boleh dianggap sesuatu yang haram lah itu bagi dalam pandangan adat. Nah, itu hukum juga buatan yang berdasarkan adat setempat gitu kan. Nah, jadi hukum wad'i ini bisa berdasarkan syariat, bisa berdasarkan akal, bisa berdasarkan adat. Nah, bisa nanti saudara-saudara bisa melihat di Muqaddimah Tarjamah Bulughul Maram yang kemudian dituliskan oleh Ustaz Abdul Qadir Hasan tentang pembagian hukum itu, atau kemudian bisa melihat kitab tauhidnya Tuan Hasan. Itu menjelaskan juga tentang keempat hukum ini, hukum syariat, hukum akal, kemudian hukum adat, dan hukum wad'i yang buatan manusia. Ya, jadi kemarin saudara Hati sudah mendefinisikan di dalam video sebelumnya bahwasanya hukum syariat itu adalah kitabullah al-muta'allaqu bi af'alil mukallaf bil ibtida' awil takhir awil wad'i. Jadi ketetapan Allah atau nas dari Allah al-muta'allaqu yang berkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan manusia bil ibtida', baik berupa tuntutan, awil takhir atau berupa pilihan, awil wad'i atau berupa ketetapan. Kalau kita melihat dari definisi ini, maka kita bisa rumuskan begini, bahwasanya khitabullah itu membentuk yang namanya hakim. Jadi khitabullah membentuk namanya hakim, ya. Kemudian al-muta'allaqu bi af'alil mukallaf, bahwasanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia ini membentuk namanya, perbuatan manusia itu disebut dengan mahkum bihi. Nah, di dalam mahkum bihi ini mesti ada orang yang berbuat, namanya mahkum alaihi. Jadi mesti ada mahkum
mahkum alaihi. Nah, inilah yang membentuk yang disebut dengan al-hukmu asy-syar'i. Jadi hukum syar'i itu dibentuk oleh dua komponen ini. Hukum syar'i dibentuk oleh dua komponen itu, baik yang disebut dengan hakim atau mahkum bihi. Kita tidak sebutkan tentang mahkum alaihi karena mahkum bihi itu sudah pasti di dalamnya ada mahkum alaihi. Kalau disebutkan ada perbuatan, mesti ada yang berbuat. Nah, kemudian dirumuskan dari tiga ini, ada hakim, ada mahkum bihi, kemudian menghasilkan hukum. Nah, hukum itu macam-macamnya ada. Yang ada yang berbentuk dengan iktidha, tuntutan. Ada berbentuk takhir, pilihan. Ada berbentuk wadai, yaitu ketetapan. Nah, yang berbentuk iktidha, tuntutan, itu ada dua macam. Ada tuntutan untuk mengerjakan, ada tuntutan untuk meninggalkan. Yang pertama, tuntutan untuk mengerjakan, yaitu talabul fi'li. Kemudian talabut tarki. Nah, talabul fi'li sini ada yang dikeraskan, yang kita sebut dengan hukum ijab, atau biasa orang Indonesia menyebutnya wajib. Nah, yang tidak dikeraskan disebut dengan nadab atau an-nadab. Orang Indonesia biasa menyebutnya sunnah. Kemudian di sisi satunya ada talabut tarki, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, itu juga terbagi menjadi dua. Yang satu yang keras disebut dengan tahrim, atau orang Indonesia bisa menyebutnya haram. Kemudian yang satu karoha, orang Indonesia biasa menyebutnya dengan makruh. Nah, inilah tadi yang berupa tuntutan. Ada yang kemudian berupa pilihan, yaitu ini menghasilkan hukum satu saja, ibah. Orang Indonesia biasa menyebutnya mubah. Kemudian ada al-wad'i, ini yang kemudian nanti menetapkan sesuatu pada sesuatu berdasarkan khitabullah. Ya, nanti kita bahas yang ini kita bahas dulu sebentar. Jadi 5 hukum di sini dihasilkan. Yang pertama adalah ijab, yang kedua nadab, yang ketiga tahrim, yang keempat karohah, kemudian ibahah. 5 hukum inilah yang biasa kita sebut dengan hukum taklifi. Maka hukum taklifi itu bagian daripada hukum syar'i. Nah, itu. Ini penyebutan dalam usul fikih memang namanya begitu, ijab, kemudian nadab, ada tahrim, ada karohah, dan ada ibahah. Ini nama hukum. Nanti sesuatu yang berhukum ijab itu disebut dengan wajib. Jadi ada perbuatan, perbuatan sholat. Sholat itu hukumnya ijab. Nah, sesuatu yang berhukum ijab disebut dengan perbuatan wajib. Nah, sesuatu yang berhukum nadab disebut dengan perbuatan mandub atau sunnah. Perbuatan yang berhukum tahrim itu disebut dengan perbuatan haram. Perbuatan yang berhukum karoha itu disebut dengan perbuatan makruh. Dan perbuatan yang berhukum ibahah itu disebut dengan hukum mubah. Jadi bedakan antara hukum dan mahkum bihi. Atau untuk pahamnya saya bandingkan gini. Kalau ada kata-kata di dalam bahasa Arab disebutkan fil masjidi, maka fi tadi adalah harfun jar, sementara al masjidi adalah isim majrur. Hukumnya apa? Hukumnya adalah jar. Isim yang berhukum jar maka disebut dengan isim majrur. Jadi majrur itu adalah penamaan terhadap bendanya, terhadap objeknya, bukan hukumnya. Hukumnya adalah jar. Atau kita katakan manusia itu ganteng. Bedakan antara manusia yang dihukumi ganteng dengan sifat gantengnya. Sifat ganteng tadi adalah hukum, sementara manusianya adalah yang terkena hukum.
perbuatan makan sesuatu yang haram atau kita sebut makan babi itu adalah perbuatan, bukan hukum. Hukum adalah tahrim yang terkena kepada perbuatan memakan babi tadi. Nah, perbuatan memakan babi yang dihukumi dengan tahrim itu kita sebut dengan perbuatan haram. Nah, itu bisa dibedakan di situ ya, menurut saya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk hukum syar'i ini. Di sini ada disebut dengan hukum wad'i. Sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab usul, tidak pernah kemudian para ulama itu membatasi hukum wad'i itu kepada 3 saja. Kepada sebab, syarat, atau mani. Jadi hukum wad'i ini tidak berkaitan dengan perbuatan manusia secara langsung. Sementara hukum yang 5 tadi ini berkaitan dengan perbuatan manusia secara langsung. Hukum wad'i ini seperti menjadikan waktu maghrib adalah sebab wajibnya sholat maghrib. Jadi waktu maghrib itu sebab wajibnya sholat maghrib, atau menjadikan wudhu itu sebagai syarat sahnya sholat. Jadi menjadikan suatu perbuatan atau bahkan sesuatu benda dihukumi yang tidak langsung berkaitan dengan perbuatan manusia. Itu namanya hukum wad'i. Nah, biasa kita sebutkan 3 saja. Ada syarat, ada sabab, ada mani. Sebenarnya hukum wad'i itu sangat luas. Contoh umpamanya, saya ambilkan. Kita katakan bahwasanya di dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika orang terkena air seni, air kencing itu, maka wajib dicuci karena air kencing adalah najis. Nah, maka itu tidak akan masuk ke dalam hukum taklif yang 5 dan tidak akan masuk ke dalam sabab, syarat, dan mani. Maka sebenarnya pada hakikatnya hukum wad'i itu tidak terbatas. Nah, kita hukumi air kencing sebagai najis, itu harus masuk di hukum wad'i. Hukum Allah menetapkan air kencing itu sebagai najis dengan kitabullah tadi. Nah, atau kita katakan hukum kemudian orang menghina Allah dan Rasulnya, maka hukumnya adalah murtad, keluar dari agama Islam. Nah, itu tidak masuk ke dalam hukum ijab, nadab, tahrim, dan sebagainya. Ya, menghina Allah hukumnya tahrim, tapi memurtadkan itu tidak masuk ke dalam hukum yang 5 ini. Atau kita katakan air hujan sebagai penyuci, itu tidak masuk ke dalam hukum yang ini. Jadi kalau kita kembali mengulang membaca kitab-kitab usul fikih yang agak klasik seperti Al-Mustasfa, kemudian Rawdatun Nadir, kemudian mungkin yang agak modern sedikit itu Irsyadul Fuhul, maka kita dapati bahwasanya hukum wad'i yang mereka telurkan di dalam kitab-kitab itu tidak terbatas. Banyak sekali hukum-hukum yang tidak masuk ke dalam, kalau kita sebutkan 3 saja tadi, sebab, mani, dan syarat, maka yang lain tidak masuk. Nah, sementara seperti rukhsah, menetapkan bahwasanya musafir itu mendapat rukhsah, itu juga hukum wad'i, atau hukum azimah, atau rukun. Pokoknya sujud, ruku, kemudian duduk adalah rukun dalam sholat, gitu. Jadi terkait tentang hukum secara bahasa, secara istilah, kemudian pembagiannya kepada syariat, kepada akal, kepada adat, kemudian di dalam syariat terbagi lagi menjadi 2, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i ini yang sangat luas sebenarnya. Karena kalau kita katakan hanya 3 tadi, maka tidak menampung hukum-hukum yang sebenarnya ada di dalam nas syariah itu sendiri. Nah, demikianlah yang bisa kemudian yang kami sampaikan kepada penonton Al-Muslimun TV. Insyaallah kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih lanjut tentang perkara hukum terkait dengan usul fikih secara luas, yang insyaallah akan diampu oleh Ustaz kami, yaitu Ustaz Ahsin Latif Muhammad Arham. Insyaallah sekian yang bisa kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون